Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada. Nah, kita nih yang para ahwal yang kita mengaku cinta kepada habaib juri Rasulullah, keturunan Rasulullah, ada Sayyid, Syarif, Syarifah, habaib, bahwasanya kita wajib tahu ya. Jadi habaib yang asli itu kayak gimana, yang palsu gimana itu. Kadang kita suka bingung. Banyak orang ngaku-ngaku saya Syarif, saya Habib, saya keturunan Rasulullah, saya juri Rasulullah. Nah, kadang banyak orang yang ketipu. Nah, karena ketipu, tindakan yang gak bagus nih orang, akhirnya kita memponis bahwa itu Habib berbuat sesuatu yang salah. Akhirnya yang jelek para habaib yang lain, yang jelek Robito, seperti sekarang fenomena sekarang ini. Nah, kita wajib tahu nih sebagai umat Islam cara membedakan mana Habib asli, mana Habib palsu. Kalau Habib asli sudah pasti dia tercantum di Robito Alawiyah, satu. Yang kedua, kalau seandainya nama dia belum tercantum di Robito Alawiyah, tetapi seluruh para habaib yang ada di sekitaran itu dan di sekitaran Robito Alawiyah itu memang mengakui bahwa dia itu seorang habaib, walaupun namanya belum tercantum di Robito. Karena bisa saja proses pembuatan daripada surat keterangan dari Robito itu, dari buku habaib itu ya, buku nasab itu belum jadi. Nah, jadi habaib-habaib yang memang dia habaib itu masyhur, itu orang pada tahu. Jadi dia kenal dengan Habib yang tua, dia kenal dengan siapapun, dia kenal dan dia dikenal. Dia kenal dan dia dikenal. Masyhur bahasanya. Kemudian dari sepak terjang lihat. Sepak terjang lihat, rata-rata habib-habib yang asli itu tidak lepas daripada gayanya sebagai seorang ulama. Walaupun dia belum jadi ulama, tapi nggak lepas. Jadi kalau kalian ngeliat ke rumahnya, simbol-simbol itu nggak lepas. Para habib itu biasanya nih, ya foto-foto para wali, foto-foto para leluhurnya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu, dia orang ini tahu bahwa itu dia itu habib. Jadi kebiasaan beragama Islam itu nggak lepas darinya itu. Walaupun dia, mohon maaf gitu ya, dia bukan habaib yang penceramah, atau dia tidak memiliki majelis, dia tidak memiliki murid, tapi ciri khas itu akan selalu ada, itu pasti selalu ada. Gaya-gayanya itu akan selalu ada. Tetangga-tetangganya lihat ya. Dan dia membaur dengan habaib-habaib yang lain. Dia nggak menghindar. Tapi kalau habaib-habaib yang palsu, satu di Robito udah jelas nggak ada. Kemudian karena nggak tersambung, nggak tercatat. Yang kedua, di kalangan halayak umum, masyhur ya, kemasyhuran itu di kalangan habaib, bahkan di sekitar tuh yang nggak ada yang dia itu ya mengakui dia sebagai habaib. Jadi cuma di kalangan-kalangan tersembunyi aja, di kalangan-kalangan tertentu bahwa dia ngaku habib. Padahal dia secara masyhur di kalangan para ulama, para kiai, kemudian para habaib yang lainnya, dia nggak terkenal sebagai habib. Dan dia tidak diketahui sebagai habib, dan dia bukan habib. Tak tahu aku habib, nah itu palsu, bisa kemungkinan palsu. Kemudian tindak tanduknya di rumahnya kita lihatin, perhatian di masyarakat sekitar. Karena ciri itu selalu khas, karena ada darah Rasul di situ. Mau diumpetin kayak apapun juga nggak bisa. Mau diumpet-ngumpet, banyak habib-habib yang mereka ini anggap mau disebut habib, ya artinya nyembunyiin ini dia, tetap ketahuan, nggak bisa dibohongin itu mah, ketahuan, nggak bisa dibohongin itu mah. Kemudian habib-habib yang palsu biasanya suka menghindar. Jadi nih misal acara gede tablik akbar
ini intern nih, apa bahasanya secara ini bude gitu. Nah itu habaib-habaib yang palsu biasanya itu nggak ada di situ. Karena kan antara habib itu kan ente dari mana, ente bin apa, ente dari mana, jalurnya ente mana, ente apa marganya, itu kan biasa begitu. Ini orang ada orang nongol nih, nggak, kita baru kenal, Habib, ngaku-ngaku Habib, ditanya sama kita dari mana ente, jalur mana, gini-gini kan begitu. Nah kalau Habib yang asli dia bisa ngejelasin saya dari sini, oh iya iya itu ente sederhana gini gitu. Tapi kalau dia yang palsu, dia menghindar, dia nggak mau karena terbongkar di situ berbahaya dan banyak kejadian kebongkar. Banyak kejadian yang ngaku-ngaku Habib di kalangan kecil intern mereka, tetapi ternyata ketahuan dengan Habib-Habib yang lain, ternyata bukan Habib, ketipu tuh. Banyak yang begitu ngaku Habib. Jadi bahasanya tidak mungkin jauh melanggar syariat ini. Kalau kesalahan pasti ada ya, namanya manusia ya, karena nggak maksum ya. Tapi untuk jauh keluar tuh nggak mungkin. Habaib itu ya, keunikan Habaib itu begitu. Bahasanya begitu dia akan selalu kembali dia. Jadi ciri khasnya selalu ada seperti itu. Jadi khawatir nih saudaraku sekalian, ketika kalian mengalami Habib-Habib yang dawir, yang aneh-aneh, bahkan tadi yang di kolom komentar nih banyak yang aneh-aneh, kayaknya begini, pastiin dulu dah, coba dah. Takutnya dia bukan Habib, dia ngaku banyak banget kejadian, saya pun termasuk pernah. Orang datang ke pondok saya, aku Habib begini-begini, oh kita percaya aja. Tapi pas kita cek dalam satu kesempatan kita ketemu, saya ngisi ceramah, kita lihat begini, oh Habib itu, oh bukan itu bukan, oh udah akhirnya kita satu kesempatan kita diemin. Dia nggak tahu, kita nanya, diem. Akhirnya pas tanya dia bingung, nah akhirnya apa yang terjadi, kebongkar di situ. Pokoknya pasti kebongkar, lambat laun pasti kebongkar. Orang-orang yang ngaku jadi Habib, jadi keturunan Rasul, walaupun dia bukan. Kesangan ramai ini kan ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, padahal dari pihak Wali Songo belum tentu mengakuinya. Ngaku-ngaku kesultanan ini, padahal dari kesultanan belum tentu ngakuinnya. Kan pengakuan dong, orang mengaku-ngaku gampang, tapi pertanyaannya diakui apa kagak, kan begitu. Yang mahal ini pengakuan, yang mahal ini diakui, bukan pengakuan banyak-banyak. Oh saya ini ya belum tentu bener, kan namanya orang juga ngaku-ngaku, kan ngaku-ngaku itu murah, gratis lagi. Ya jadi cara untuk kita mengetahui Habib asli itu apa palsu itu diantaranya seperti itu, dan masih banyak lagi cara-caranya. Yang terpenting coba tanyain ke pengurus Robito coba. Bahkan sekarang itu ada Laskar Alawiyin Indonesia itu kan ada pengurus itu. Nah, itu berfungsi untuk menindak dari Habib-Habib yang palsu tuh. Banyak Habib palsu itu. Jadi nanti mereka meresahkan umat, mereka merusak umat, mereka mengambil keuntungan secara pribadi mengatasnamakan habaib. Akhirnya jelek. Nah, kemungkinan nih kalian yang mengalami hal-hal jelek itu seperti saya. Jadi kalian ini bertemu dengan sosok-sosok orang-orang yang dia bukan habaib tapi ngaku-ngaku habaib. Tuh, coba cek di Robito dah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan memang kalau ya kita waspada wajib, cuma jangan terlalu bagaimana gitu bahasanya ya. Ya, artinya ya jangan terlalu bagaimana lah, over. Tanyain aja pokoknya kiai-kiai setempat, tokoh-tokoh setempat, insya Allah nanti ini. Cuma jangan terlalu jauh ente ininya, jangan. Jadi standarisasi aja. Ya insya Allah kebongkar kok. Yang palsu-palsu akan kebongkar. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.